Ya, saya Farhad Mahfud, saya Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta dan bertugas di MRT sejak tahun 2021. Boleh Bapak perkenalkan tentang MRT itu sedikit? Ya, tentu boleh. Jadi PT MRT itu adalah badan usaha yang merupakan badan usaha milik Pemprov DKI Jakarta. Ya, jadi statusnya adalah BUMD yang hampir 99 lebih persen sahamnya adalah milik Pemprov DKI Jakarta dan hanya 1% dimiliki oleh Pasar Jaya, juga BUMD DKI Jakarta. Nah, MRT Jakarta dibentuk sesuai dengan peraturan daerah, memiliki 3 mandat. Yang pertama adalah membangun sarana dan prasarana perkeretaapian dalam bentuk metro, ya, MRT. Kedua, mandat kedua adalah kami dibentuk dalam rangka mengoperasikan sarana prasarana metro, ya, MRT. Kemudian mandat yang ketiga yang merupakan mandat saya, ya, yang saya pegang adalah mengusahakan sarana prasarana tersebut dan juga mengembangkan kawasan sekitar stasiun atau transit oriented development. Jadi 3 itu sebetulnya tugas PT MRT yang ada saat ini gitu. Untuk menarik perhatian pelanggan naik MRT nih, seperti promo-promo khusus yang ditawarkan oleh MRT. MRT bekerja sama dengan brand-brand dengan memberikan diskon-diskon. Apakah cara ini berhasil mendapatkan banyak peminatnya nih Pak? Ya, berhasil ya, kalau boleh dibilang berhasil ya. Jadi MRT itu sebetulnya berawal dari pelayanan penumpang. Kita ingin merubah pola mobilitas atau pergerakan warga Jakarta dan sekitarnya untuk beralih dari menggunakan kendaraan pribadi yang mengakibatkan kemacetan dan polusi, itu beralih menjadi menggunakan kendaraan umum, ya. Nah, untuk menggait atau perubahan tersebut gitu ya, melakukan perubahan mobilitas warga tersebut, ada program yang namanya push dan pull, ya. Push dalam hal ini adalah extra effort yang ada dari luar MRT untuk orang kemudian beralih, misalnya ya kenaikan pajak kendaraan, peningkatan tarif parkir, harga BBM dan sebagainya, itu orang akan bisa beralih. Nah, di sisi lain MRT melakukan program pull, ya. Pull program di sini adalah mencoba memberikan meningkatkan attractiveness orang menggunakan kendaraan pribadi dengan memberikan promo, ya. Promo-promo itu bisa promo dengan brand-brand yang menjadi kebutuhan penumpang MRT Jakarta, ya. Brand itu bisa bentuknya makanan, minuman, pakaian, atau event-event yang ada di sekitar stasiun MRT. Itu kira-kira promo yang kita lakukan dengan brand, karena MRT juga selain meningkatkan promo-promo tersebut, MRT juga meningkatkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh penumpang ya dalam perjalanannya sehari-hari dalam bentuk kegiatan retail. Jadi usaha-usaha retail, penjualan barang makanan, minuman dan sebagainya ya, elektronik, supermarket itu ada di dalam stasiun. Juga kita aktifkan juga melalui sosial media kita ya, promosi-promosi terkait dengan kegiatan yang ada di sekitar stasiun MRT dan juga point-point of interest, namanya point of interest yang ada di sekitar stasiun MRT, baik itu tempat makan, ya, tempat hiburan, tempat berbelanja, tempat orang meluangkan hobinya, ya, juga ada misalnya museum dan sebagainya. Jadi target kami adalah orang yang bergerak setiap hari, orang yang bekerja, orang yang pergi ke sekolah gitu ya atau ke kampus di sekitar, juga turis. Ya, ini adalah kira-kira profil terbesar dari pengguna Ratangga MRT. Nah, mungkin bisa dikasih bocoran lagi nih Pak sedikit untuk kedepannya, hal unik apa yang ada dalam promosi untuk kedepannya? Ya, MRT yang jelas MRT berkolaborasi dengan berbagai mitra di sekitar atau pemilik properti atau pemilik bangunan di sekitar stasiun MRT. Saat ini misalnya kita berkolaborasi dengan GBK
ya GBK Gelora Bung Karno ya dalam bagaimana kita juga bisa menyukseskan event-event yang dilaksanakan di Stadion GBK, contohnya dengan home game PSSI, World Cup Qualification. Saat ini kita kolaborasi dengan PSSI dan GBK juga untuk bagaimana orang penonton itu datang dengan lancar dan pulang kembali dengan lancar dan selamat dari hasil menonton tim nasional gitu ya, dan kita memberikan segala dukungan yang kira-kira dibutuhkan. Itu salah satu. Kita juga selain itu kita juga meningkatkan kenyamanan penumpang terutama dalam tiket berlangganan. Jadi MRT mengeluarkan tiket berlangganan yang namanya MaxRide, di mana kita juga bisa mengusulkan kepada semua penumpang yang rutin itu juga sekarang bisa berlangganan. Jadi tidak perlu beli tiket satuan gitu ya, tapi juga bisa berlangganan, dan ini ada manfaatnya yang cukup besar. Dan ini bisa direalisasikan berkat kerjasama juga dengan brand-brand besar. Selain itu MRT juga terus bekerja sama dengan pemilik event atau pemilik bangunan di sekitar stasiun ya. Point Square misalnya, dengan Taman Marta, dengan Blok M, Plaza dan sebagainya, untuk terus meningkatkan kenyamanan penumpang dalam bermobilitas menggunakan MRT. Berarti itu masuk dengan peluang bisnis properti yang ditangkap oleh MRT ya Pak ya? Ya, salah satunya antara lain mungkin kita ekspektasi biasanya akhir tahun pasti akan ada event gitu ya di tengah kota Jakarta, malam pergantian tahun baru. Nah, kita mempersiapkan event tersebut. Tentunya juga ada konser-konser besar yang kita akan harapkan hadir baik di hotel-hotel yang ada di sekitar MRT maupun juga di GBK gitu ya. Dan juga aset-aset MRT seperti Taman Marta, Christina Tia Ahu. Seperti itu mungkin yang bisa kita berikan bocorannya gitu ya. Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik nih Pak, yang sering diperlihatkan di media sosial meminta survei pengukuran upaya pelanggan yang sering diperlihatkan di sosial media Instagram. Ya, jadi begini, MRT itu kan fungsi utamanya adalah melaksanakan pelayanan publik untuk transportasi umum ya, melalui transportasi umum Ratangga ya, MRT gitu ya. Nah, kita perlu memastikan bahwa kenyamanan, keamanan, ketertiban, kebersihan dan semua pelayanan itu tetap baik. Nah, dengan komitmen tersebut, satu cara yang terbaik adalah dengan cara mengukur bagaimana penumpang kita bahagia atau tidak gitu ya. Tentu ini semuanya kita laksanakan dengan tetap mengupayakan optimalisasi perbaikan-perbaikan tanpa mengurangi kenyamanan penumpang dalam menggunakan Ratangga. Nah, ini adalah salah satu survei yang dilakukan oleh Corporate Secretary MRT ya. Jadi saya tidak bisa menjelaskan begitu banyak, namun demikian sejauh ini itu menjadi salah satu faktor penting dan kami ukur dari tahun ke tahun, dan kami upayakan kendala-kendala yang ada dari survei penumpang tersebut kami lakukan perbaikan-perbaikan. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini survei kenyamanan Customer Satisfaction Index kita mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, balik lagi nih Pak, untuk pembelian tiket MRT selain secara langsung, apakah lebih banyak melalui aplikasi di My MRTJ? Ya. Pada awalnya tentunya moda pembayaran tiketing itu hanya dengan kartu. Kemudian seiring dengan waktu, apalagi pandemi, semuanya go digital gitu ya. Maka konsumsi atau pembayaran ini banyak yang menggunakan digital gitu ya, dan kontribusi pembayaran menggunakan aplikasi makin hari makin meningkat ya. Nah, MRT saat ini masih didominasi juga oleh kartu uang elektronik pembayaran yang memiliki preferensi yang cukup tinggi gitu ya. Namun demikian nomor 2 sudah diikuti oleh pembayaran secara digital, dan seharusnya MRT dengan aplikasi yang dengan wajah baru, aplikasi MRT yang sudah diluncurkan di tahun lalu,
ya penggunaan aplikasi MRT itu jauh lebih mudah, jauh lebih menarik, dan juga banyak sekali fitur-fitur yang bisa juga membuat penumpang itu jadi nyaman ketika menggunakan MRT, baik itu mulai mereka masuk, pembayaran, mereka di dalam ratangga, mereka bisa menonton TV, baca berita, semua kami sediakan demi kenyamanan penumpang. Plus juga bisa misalnya berpikir mengulik gitu ya, kira-kira akhir pekan mau ngapain, di situ ada semua. Jadi event-event dan point of interest apa saja itu kami upayakan disediakan. Plus juga bagi yang mau berbelanja, dia juga bisa melihat gitu ya, melihat-lihat di stasiun mana saja untuk belanja apa. Kira-kira itu yang semua sebetulnya fokus pada customer yang yang kita harapkan makin hari makin puas gitu ya. Nah, untuk pengguna baru yang mau menggunakan aplikasi online-nya, itu mudah nggak sih Pak untuk pendaftarannya? Untuk pendaftarannya tidak sulit ya, hampir sama seperti kita membuat email atau membuka aplikasi-aplikasi baru. Jadi cukup mendaftarkan data diri yang ada, yang diperlukan gitu ya. Kemudian mungkin ada buka aplikasi MRT, My MRTJ App. Di situ semua akan ada instruksi untuk bagaimana caranya membuka, dan saya kira hari ini hampir semua orang itu literasi terhadap aplikasi ya atau digital itu udah cukup tinggi gitu ya. Jadi menurut saya dan melihat juga data gitu ya, saya kira ini tidak terlalu sulit untuk mendaftar. Tinggal mungkin pilihan-pilihan pembayaran apa yang ingin digunakan yang juga kami sediakan sesuai dengan interest-nya dari pelanggan kita. Kita sebagai operator public transport berusaha menyediakan berbagai jenis demi kenyamanan penumpang. Nanti penumpang mau pakai yang mana silakan, bebas. Tapi pada prinsipnya aplikasi MRT sudah jauh mengalami perubahan, dan ini adalah salah satu strategi bisnis digital kita juga ya, di mana kita akan lebih banyak mengedepankan aspek digitalisasi dalam pembayaran karena itu juga lebih efisien. Sama MRT Jakarta dan Damri terhadap peningkatan layanan pelanggan dan pengembangan bisnis baru. Kita sadar bahwa MRT itu sekarang ini ya dengan fase 1 dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI itu ada 13 stasiun dan 16 km ya. Jadi jalurnya terbatas. Sementara Jakarta jauh lebih luas, yang perlu dilayani jauh lebih besar, bahkan keluar Jakarta, ya kan? Nah, untuk itu kenapa kita sekarang ini membangun ke utara dan juga membangun ke timur barat, jalur timur barat. Nah, keterbatasan ini saat ini, bagaimana strategi MRT juga untuk menjangkau semua penumpang? Nah, maka MRT juga mendorong kerjasama first mile last mile. First mile last mile maknanya di titik ujung. Ya, di titik ujung, kira-kira penumpang kalau mau menjangkau stasiun Lebak Bulus, itu naik apa? Kemudian kalau sudah sampai Bundaran HI, dia mau menjangkau tujuan akhirnya, itu dia naik apa? Nah, itu namanya first mile last mile. Nah, first mile last mile inilah yang program yang kami dorong juga, bekerja sama dengan semua operator transportasi lain. Contohnya Damri tadi, gitu ya. Di Damri kami sudah punya MOU dengan Damri untuk melakukan program first mile last mile, misalnya nanti di Transport Hub, di gedung Transport Hub Duku Atas ya, di stasiun Duku Atas, kita kerjasama untuk memberikan akses kepada Damri untuk bisa berhenti di Transport Hub juga gitu ya. Namun demikian itu tidak menutup kemungkinan di stasiun-stasiun lain di mana mereka bekerjasama dengan MRT. Kerjasama bentuk lainnya, misalnya kerjasama dalam aspek digital, bundling dan sebagainya, itu juga tetap dimungkinkan. Ya, jadi sebetulnya banyak sekali, tapi semuanya dalam kerangka first mile last mile. Karena Damri menjangkau sebagai operator bus BUMN ya, dia menjangkau hampir mungkin lebih luas ya titik-titik penumpang. Sementara MRT hanya dari Lebak Bulus, karena MRT itu sebagai backbone memiliki keterbatasan di aspek tadi, jangkauannya hanya itu gitu ya. Namun demikian dengan pembangunan yang sedang dilakukan, ini akan lambat laun menjangkau area yang lebih luas ya, dan keunggulannya adalah kalau public transport seperti MRT itu lebih cepat menjangkau origin ya, pasti tidak ada penghalang gitu ya.
Tapi kalau BRT dan sebagainya kan masih ada penghalang karena crossing dan sebagainya di jalur darat. Nah, disitulah. Jadi tidak hanya pada BUMN Damri, kita juga bekerjasama dengan banyak first mile, last mile untuk semuanya bisa menikmati backbone transportasi MRT ini. Nah, harapan Bapak nih ke depannya untuk MRT gimana? Ya, harapan saya yang jelas terkait dengan mandat pertama untuk konstruksi. Ya, kita bisa menyelesaikan semua jalur-jalur baru, misalnya fase 2 selesai tepat waktu, fase sampai dengan Ancol bisa terbangun, Timur Barat juga bisa terbangun dari dari Jawa Barat sampai dengan Banten, bisa menghubungkan itu dalam waktu yang cepat karena kita saat ini sudah jauh memiliki pengalaman dibanding dulu ketika kita memulai, ya kan? Nah, kemudian tidak lupa kita juga mensegerakan pembangunan lingkar luarnya metro, ya, yang sekarang sudah mulai kita rintis dengan fase 4 dari dari Fatmawati sampai dengan Taman Mini, ya. Ini adalah cikal bakal dari pembangunan lingkar luar semuanya, sehingga timur, barat, utara, selatan melingkar semua terhubung, sehingga Jakarta jadi lebih nyaman dalam urusan mobilitas warganya, jadi lebih efisien, mobilitasnya jadi lebih efisien dari sisi biaya dan waktu. Dan dampaknya adalah dampaknya warga yang menggunakan public transport itu tidak menghabiskan waktu terbuang di jalan, lebih baik dengan keluarganya, lebih baik dengan anak cucunya dan sebagainya, sehingga tujuan utama membangun keluarga yang bahagia itu melalui public transport yang efisien itu bisa dicapai. Ya, saat ini habis waktu karena macet aja ada tambahan 4 jam kan. Gitu. Itu kalau yang tinggal di Bekasi dan Depok lebih lama lagi tuh, kira-kira gitu. Jadi sesuai dengan visi MRT. Jadi sesuai dengan visi MRT semuanya. Increasing mobility, improving life quality. Jadi increasing mobility dalam arti efisiensi mobilitas, improving life quality. Ujung-ujungnya adalah kualitas hidup warga itu meningkat tajam. Sisi itu. Baik Pak, terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman.